Dia tidak kembali ke pengadilan leluhur untuk tinggal di Dewan, terlalu tidak nyaman untuk tinggal di Dewan, jadi dia langsung pergi ke White Tiger Hotel dan memesan selusin suite besar. Pada saat ini, situasi sesak di White Tiger Hotel telah langsung teratasi. Akomodasi di sini sangat mahal, dan banyak penawar sudah check out sebelum lelang dimulai. Lelang sekarang berakhir, dan hanya sedikit yang tersisa di sini. Tidak akan semarak lagi sampai kompetisi berikutnya dimulai. Jadi Tang San mengambil kesempatan ini untuk memesan suite untuk dirinya sendiri dan para tetua klan pohon emas biru untuk waktu yang lama, memungkinkan mereka untuk tinggal sampai akhir kompetisi. Dibandingkan dengan kondisi kehidupan Dewan Zuting, White Tiger Hotel jauh lebih baik. Para tetua secara alami sangat puas. Selanjutnya, tunggu saja di sini hingga kontes merekrut kerabat dimulai. Permintaan netralitas klan pohon emas biru belum mendapat jawaban positif dari istana leluhur. Kaisar Tianyang telah memberitahu Tang San bahwa jawabannya akan menunggu sampai akhir kontes seni bela diri. Dan sekarang pelelangan baru saja berakhir, dan masih ada lebih dari 10 hari sebelum kompetisi. Tang San hanya meminta semua orang untuk tinggal dan menunggu, dan pada saat yang sama mereka bisa menonton upacara di konvensi perekrutan seni bela diri. Siapa yang tidak ingin menyaksikan pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk menaklukkan kaisar? Tang San secara alami tidak akan menjadi penjahat, biarkan para tetua pergi dulu. Setelah tinggal di sana, Tang San diam-diam merasakan segala sesuatu di sekitarnya dengan indera spiritualnya, terutama apakah ada indera spiritual kaisar yang menyelidikinya. Segera dia dapat menyimpulkan bahwa tidak ada yang peduli dengan sisinya. Namun, benar juga bahwa istana leluhur telah memperoleh begitu banyak dalam lelang super ini, dan telah mendapatkan sejumlah besar koin ametis. Diperkirakan para kaisar sedang merencanakan bagaimana menggunakan uang ini. Bahkan untuk istana leluhur, ini mungkin jumlah pendapatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan sekarang para kaisar harus dalam keadaan gembira. Sisinya baru saja stabil, dan sebelum dia dapat mengambil inisiatif untuk menghubungi Xiao Mei, komunikator berdering. "Di mana kamu?" Tang San menjawab panggilan itu, dan Xiao Mei segera mendengar suara bertanya. "Aku di dekat White Tiger Hotel, apakah kamu bersama kakekmu?" Tang San bertanya. "Aku di sini, menunggumu." Suara Xiao Mei sedikit rendah. "Oke." Tang San setuju, dengan cepat menghapus riasannya, berganti pakaian baru, dan kemudian mendesak transformasi merak untuk memulai teleportasi, dan langsung datang ke lantai atas White Tiger Hotel. Tidak ada orang lain di ruangan itu, hanya Xiao Mei yang ada di sana. Melihat Tang San, penguasa kota Kerry City, patriark kontemporer dari klan monster merak, wajah kecilnya yang cantik tiba-tiba runtuh, dan dia melangkah ke lengan Tang San. Melihat ekspresi sedih di wajahnya, Tang San merasa sangat tertekan sehingga dia hampir tidak bisa menahan diri untuk mengatakan yang sebenarnya. "Apakah kamu sudah berada di pelelangan sepanjang waktu? Apakah kamu tahu bahwa aku diganggu?" Xiao Mei mengertakkan gigi. Batu giok nefrite hangat di lengannya, dan Tang San mencium rambutnya yang harum. "Aku selalu ada di sana, dan aku telah mengamati." "Tidak apa-apa, jangan marah, itu tidak sepadan." "Huff, bajingan klan pohon emas biru itu, jangan biarkan aku bertemu dengannya, jika tidak, dia akan melihat kemana-mana jika aku tidak mengalahkannya," kata Xiao Mei dengan kejam. Tang San merasa pipinya sudah sedikit sakit, jadi dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Bagaimana dengan pedang yang kamu foto? Jika kamu melihat situasi yang kamu katakan, untukmu pedang ini lebih berharga daripada semua lot lainnya. Sebenarnya kamu tidak perlu sedih, yang keluar kemudian terlihat bagus, tapi sebenarnya agak mencolok. Tidak ada satu lot yang benar-benar top notch." "Hah?" Xiao Mei mengangkat kepalanya dan menatapnya. "Bukankah pilar surga kaisar manusia kita adalah harta yang langka?" Tang San berkata dengan senyum masam, "Pengecualian itu, bagaimanapun memiliki masalah. Pikirkanlah, jika kita benar-benar dapat menarik warisan darinya, bukankah istana leluhur tidak akan melakukannya? Meskipun ada beberapa manusia yang kuat, istana leluhur ingin menemukannya. Tidak sulit bagi dua manusia tingkat raja yang patuh untuk berkultivasi menjadi dewa iblis, tetapi pasti masih tidak mungkin untuk mewarisi. Jika tidak, warisan Kaisar Tianzhu setinggi 450 meter tidak akan dilelang.
Aku memperkirakan bahwa Kaisar Tianzhu sendiri sangat sulit untuk menginspirasi warisan. Adapun artefak lain, itu bahkan bukan masalah. Roh elemen cahaya itu relatif bagus, tetapi hanya bisa digunakan dengan atribut cahaya, dan itu tidak cocok untuk kita. Belum lagi manik-manik kemalangan, artefak ini sendiri memiliki masalah yang sangat besar. Dengan efek serangan balik yang kuat, pengguna pasti tidak akan memiliki akhir yang baik. Itu dibentuk oleh sisi negatif yang kental dari keberuntungannya sendiri. Menggunakannya sama dengan membantu Kaisar Iblis Rubah Surgawi dengan serangan balik dari keberuntungan yang dipadatkan. Terpecahkan, itu adalah artefak yang paling diadu. Adapun tubuh emas undead terakhir, aku pikir pasti ada masalah. Kembali dan tanyakan pada Kaisar Iblis Undead. Jika artefak itu sendiri tidak ada masalah, itu adalah mustahil bagi Kaisar Iblis Undead untuk mengeluarkannya untuk dilelang. Ini bukan untuk kepentingan Phoenix Api Undead, dan Phoenix Api Undead tidak kekurangan uang. Lelang ini sebenarnya setara dengan Kaisar yang menghasilkan uang dengan menyamar. Ya, itu adalah Kaisar Iblis Besar Tianhu. Darahnya sendiri dan hal-hal seperti Mutiara Kiamat juga disebabkan oleh kontes seni bela diri. Jika tidak, tidak akan ada hal yang baik seperti itu. Jadi, tidak ada yang perlu dimarahi. Itu adalah kemungkinan besar pedang yang kamu peroleh adalah hal yang sangat bagus, dan mereka tidak mengetahuinya. Setelah mendengarkan kata-kata Tang San, kulit Xiao Mei jelas sedikit membaik. Dia berdiri dari lengan Tang San, tangannya bersinar dengan cahaya, dan sudah ada topeng emas pucat yang halus. Dibandingkan dengan saat berada di panggung lelang, topeng hantu ini terlihat lebih halus, dengan garis sihir yang sangat halus di atasnya. Berikan padamu. Itu tepat bagimu untuk menutupi identitas dan nafasmu. Aku mengambilnya untukmu, kata Xiao Mei lembut. Terima kasih, istri. Tang San tidak sopan, dan langsung mengambil topeng Dewa Hantu. Siapa istrimu? Kamu belum menikah denganku. Xiao Mei sedikit tersipu dan mau tak mau menamparkan dadanya. Tang San meraih tangan kecilnya dan berkata, setelah kompetisi ini selesai, itu akan dibenarkan. Aku akan menikahimu dengan cara yang terbuka dan jujur. Xiao Mei mendengarkan kata-katanya, tetapi ekspresi khawatir muncul di matanya yang indah. Tang San, apakah kamu benar-benar yakin? Di depan begitu banyak kaisar, jika kita gagal dalam kontes seni bela diri terakhir, aku khawatir itu akan terjadi. Satu-satunya hal adalah melarikan diri. Aku hanya bisa menyerahkan posisi patriark klan iblis merak dan melarikan diri bersamamu. Pada saat itu, kami akan pergi ke luar negeri secara langsung. Tang San tersenyum dan berkata, apakah kamu begitu tidak percaya diri pada suamimu? Jangan khawatir, aku yakin. Jika kita tidak dapat melewati kompetisi ini, bahkan jika kita melarikan diri ke luar negeri, akan sangat sulit untuk menjadi kaisar. Jadi, aku harus menang kali ini. Ngomong-ngomong, aku ingin memperingatkanmu, sekarang aku memiliki topeng hantu ini. Akan lebih mudah bagiku untuk menyembunyikan identitasku. Setelah permainan dimulai, jangan cari aku, kamu akan menempatkan semua lawanmu di belakang. Perlakukan itu sebagai musuh. Bahkan jika kita bertemu, aku tidak akan memberitahumu bahwa itu milikku selama pertandingan. Aku akan memilih untuk menang atau kalah darimu sesuai dengan situasi saat itu. Pokoknya, tujuan utamanya adalah untuk membiarkanmu. Kami pasti akan dapat bertemu di akhir dan menyelesaikan kompetisi. Xiao Mei mengerutkan bibir merahnya dan berkata, kamu sangat yakin bahwa kamu pasti akan mengalahkanku. Aku telah membuat kemajuan besar baru-baru ini. Bahkan kakek dan ayah baptisku memujiku. Mereka juga memberiku banyak hal baik. Jika kamu tidak dapat sepenuhnya menggunakan kekuatan Dewa Laut, aku khawatir tidak akan mudah untuk menang. Senyum di wajah Tang San semakin kuat. Mari kita lihat kapan saatnya tiba, tapi sayang, bisakah kamu berjanji padaku satu hal? Kamu menjadi semakin melayang baru-baru ini, dan kamu bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun kepadaku, kata Xiao Mei dengan marah. Oke, Xiao Mei, bisakah kamu berjanji padaku satu hal? Tang San berkata sambil tersenyum. Katakan padaku, aku akan mendengarkan. Xiao Mei memandangnya dengan waspada, dan selalu merasa bahwa senyumnya sedikit aneh. Tang San berkata, untuk kebahagiaan dan masa depan kita, di kompetisi seni bela diri berikutnya, jika kita bertemu, mungkin aku akan sedikit menyinggungmu. Setelah kompetisi selesai,
setelah kamu mengetahui identitasku yang ditutup-tutupi, kamu harus memaafkanku, kamu tidak boleh marah padaku, oke? Xiao Mei memandangnya dengan curiga dan berkata, mengapa aku pikir kamu memiliki hati nurani yang bersalah, ketika kamu mengatakan ini? Tang San tersenyum kecut, agar tidak mengungkapkan identitasku di depan para kaisar itu, aku harus menyembunyikan diri dengan baik, saudari terkasih, kamu harus lebih perhatian. Ini semua untuk kebahagiaan masa depan kita. Ujian ini berakhir, kita benar-benar dapat terbang di langit. Ketika kita berdua menjadi kaisar, itu bukanlah sesuatu yang dapat dibatasi oleh kaisar saat ini. Xiao Mei mengangguk ringan dan berkata, mari kita lihat kapan saatnya tiba. Jika kamu benar-benar dapat memenangkan kompetisi untuk merekrut kerabat, dan membiarkan mereka tidak ragu, kamu dapat menikah denganku. Kemudian aku tidak menyalahkanmu atas identitas yang disembunyikan. Tang San sangat gembira, memeluknya dan mencium bibir merahnya dengan paksa. Xiao Mei sangat baik. Sial, kamu belum menang. Kamu bukan pemenang kompetisi seni bela diri. Aku menyebutnya pembayaran di muka. Tang San tertawa. Xiao Mei berkata, apakah kamu ingin melihat pedang iblis bayanganku? Ngomong-ngomong, apakah kamu mendapatkan sesuatu yang bagus di pelelangan ini? Tang San berkata dalam hatinya, aku mengambil semua barang bagus. Hanya tidak bisa memberitahumu. Aku memotret beberapa hal kecil, yang lebih praktis, dan beberapa di antaranya dapat dianggap sebagai kebocoran. Jangan menonton Shadow Demon Sword di sini, aku khawatir napas Ashura Excalibur akan terlalu kuat untuk ditutup-tutupi. Ayo kembali ke kota Kerry dan pergi ke pantai. Sekarang, Xiao Mei tidak sabar untuk mencoba efek spesifik dari Shadow Demon Sword. Sekarang Shadow Demon Sword tersedot ke dalam lautan kesadaran ilahinya oleh Sword Intent dari Ashura Excalibur, dan keduanya tampaknya mengalami beberapa perubahan. Dia tidak pernah berani benar-benar mencobanya karena dia takut terlalu banyak gerakan. Baiklah, ayo lakukan sekarang. Lelang super sudah selesai, dan para kaisar mungkin sibuk membagi rampasan. Ayo pergi sekarang dan jadilah yang paling tidak diperhatikan. Ayo pergi. Ini baik. Keduanya datang ke formasi teleportasi di lantai 2 bersama-sama. Tang San mengangkat tangan kanannya, dan menara waktu dan ruang yang berkedip dengan cahaya bengkok tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Menara waktu dan ruang tampak lebih jernih, dan di bawah pemeliharaan kesadaran Tang San yang konstan, dan efeknya menjadi semakin kuat. Ruang di sekitarnya sedikit terdistorsi. Xiao Mei, sebagai pengontrol ruang, merasakan yang paling jelas. Dia jelas merasa bahwa ruang di sekitarnya tampak berjalan lambat, seolah-olah terputus dari dunia aslinya. Seolah-olah ruang menyusut dalam waktu, dan semuanya menjadi ilusi. Cahaya ilahi melintas di mata Tang San, dan saat berikutnya, formasi sihir diaktifkan dengan tenang, dan sosok mereka langsung menghilang tanpa jejak. Namun, udara di sekitar formasi teleportasi masih dalam keadaan terdistorsi. Sinar cahaya dari formasi sihir perlahan dilepaskan, berubah perlahan, dan bahkan aura energi berubah sangat lambat. Pada tingkat perubahan energi ini, tidak akan ada limpahan energi sama sekali. Ini adalah misteri menara ruang dan waktu. Dengan peningkatan kultivasi Tang San, kekuatan menara ruang dan waktu telah meningkat. Sekarang menggunakan teleportasi di sini, selama Tang San memikirkannya, bahkan yang Kaisar Iblis Harimau Putih tidak dapat mendeteksinya. Pada saat dia menyadarinya, mungkin Tang San dan Xiao Mei sudah kembali. Satu-satunya hal yang dapat dirasakan oleh Xiao Mei adalah distorsi lingkaran cahaya di sekitar tubuhnya. Dalam proses perjalanan melalui ruang, ini adalah waktu terbaik untuk mengalami kekuatan ruang, terutama jika dia tidak membutuhkannya untuk mengontrol teleportasi. Dia dapat mentransfer dengan memberikan semua perhatian pada perasaan misteri ruang. Tampaknya tidak terlalu lama berlalu, dan semua yang ada di depannya menjadi jelas. Semua pemandangan di sekitarnya masih tampak sedikit lamban, tetapi secara bertahap kembali normal. Suara gelombang laut mengikuti, dan Xiao Mei tertegun sejenak. Tanpa transit, mereka sudah tiba di Pulau Bulan Sabit di kota Jianmu. Transmisi langsung jarak sangat jauh. Tang San, yang ada di sampingnya, menatapnya sambil tersenyum, dan mengambil kembali menara ruang dan waktu di tangannya. Dia telah meningkat lagi dan kekuatannya telah meningkat. Xiao Mei segera menentukan perbedaan Tang San. Penggunaan kekuatan waktu dan ruangnya begitu harmonis,
ini jelas merupakan perasaan kontrol penuh. Merasakan manipulasi energi Tang San, kepercayaan diri asli Xiao Mei sangat berkurang. Dalam persepsinya, dia dan Tang San memiliki kontrol yang sama atas energi spasial, tetapi tingkat kontrolnya berbeda. Ayo, lepaskan pedang iblis bayangan, akan kutunjukkan padamu. Tang San berkata kepada Xiao Mei sambil tersenyum. Oke, Xiao Mei mengangguk, rohnya sedikit bergetar, terinspirasi oleh indera ilahinya, dan pada saat berikutnya, niat pedang yang mengejutkan meledak dari tubuhnya yang tidak dapat ditekan. Cahaya merah melesat ke langit, dan pada saat yang sama, cahaya pedang hitam meledak. Pada saat itu, aura tajam Xiao Mei bahkan terasa dingin di tubuh Tang San di sampingnya, beberapa tanda garis keturunan pertahanannya hampir dipicu oleh stres, langsung membuat kulitnya menjadi emas gelap. Xiao Mei juga sedikit terkejut. Inten pedang dari Asura Excalibur jelas jauh lebih aktif dari sebelumnya. Yang lebih menakutkan adalah setelah inten pedang ini keluar dari tubuhnya, dia bahkan merasa sedikit ceria. Seolah-olah dia memanggil sesuatu ke udara. Perkuat pikiranmu dan kendalikan niat pedangmu. Tang San mengingatkan. Xiao Mei dibimbing oleh indera ilahi dan mengendalikan niat pedangnya. Niat pedang dari pedang ilahi Asura perlahan jatuh kembali, berubah menjadi cahaya pedang merah sepanjang 10 meter yang melayang di depannya. Cahaya pedang ini jelas jauh lebih kuat daripada saat dia berkultivasi sebelumnya. Pedang hitam pekat diselimuti cahaya pedang, dan itu juga sedikit bergetar. Tang San berjalan ke sisinya, posisi dewa sedikit berfluktuasi, dan kesadaran ilahi terselubung, mengandalkan hubungan dekatnya dengan pedang ilahi Asura, dia juga diam-diam merasakan perubahan pedang ilahi ini saat ini. Setelah beberapa saat, ekspresi Tang San menjadi sedikit aneh. Xiao Mei juga merasakan sesuatu. Dia menoleh untuk melihat Tang San, dan berkata dengan agak ragu, mengapa aku berpikir bahwa maksud pedang dari Asura Excalibur dapat mengandalkan pedang iblis bayangan? Tang San mengangguk, dengan senyum kuat di wajahnya, sayang, kamu benar-benar menemukan harta karun. Penilaianku benar, untukmu, efek dari pedang sihir bayangan ini pasti melampaui item lain apapun dalam lelang super. Bahan dari pedang sihir bayangan ini sangat istimewa. Aku menduga bahwa orang kuat yang melemparkannya tidak tahu di mana mendapatkannya. Itu mungkin diperoleh dari meteorit luar angkasa. Logam ini sangat aneh dan memiliki energi yang kuat dan terkendali dalam dirinya sendiri. Ini dapat memiliki efek penyerapan yang kuat pada energi eksternal, dan efek sembunyi-sembunyinya harus disebabkan oleh penyerapan energi eksternal. Sehingga dapat membawa pengguna ke sembunyi-sembunyi. Tetapi pada kenyataannya, ini bukan efek terkuatnya yang sebenarnya. Efek terkuatnya adalah ia dapat menyerap dan melahap hampir semua jenis energi atribut termasuk kesadaran ilahi. Karena pedang ilahi Asuramu hanya memiliki niat pedang, tubuh utamanya tidak ada di sini. Meskipun niat pedang itu kuat, itu hanya dapat dipupuk oleh akal ilahi, seperti dakwit tanpa akar. Setelah digunakan, itu akan menjadi konsumsi yang sangat besar. Tubuh Asura Excalibur harus terus-menerus mencari keberadaanmu di luar angkasa. Ada banyak energi campuran di alam semesta. Dalam proses menemukannya, ia harus terus-menerus menemukanmu melalui niat pedang yang kamu miliki. Pedang Asura yang kamu pelihara semakin kuat niatnya, semakin akurat ia dapat menemukan, dan semakin cepat ia dapat menemukannya. Bagimu, pedang iblis bayangan ini bisa eksis sebagai pembawa maksud pedang dari pedang Asura. Sederhananya, SWOT inten dari Asura Excalibur disusun berdasarkan itu, yang hampir setara dengan menyempurnakan Asura Excalibur. Tentu saja, material tubuh Shadow Demon Sword masih belum bisa membawa kekuatan Asura Excalibur asli, tapi tidak masalah untuk membawa niat pedangmu saat ini. Dengan itu, kamu bisa menggunakan kekuatan asli Asura Excalibur untuk bermain lebih. Pada saat yang sama, itu juga dapat mempercepat kedatangan Asura Excalibur melalui induksi. Setelah kedatangan tubuh Excalibur, pedang iblis bayangan juga dapat digunakan sebagai pedang bayangan Asura Excalibur, dan menambahkan kekuatan senjata ini, itu pasti lebih kuat. Sekarang setelah kamu memilikinya, kamu dapat menggunakan pedang iblis bayangan untuk mengaktifkan maksud pedang dari Excalibur Asura. Karena itu menyebut dirinya siklus melalui pedang iblis bayangan itu sendiri, itu tidak akan menjadi situasi di mana itu hanya akan dikonsumsi, dan akan membutuhkan waktu lama untuk menumbuhkan kesadaran untuk pulih,
Meskipun masih hanya dapat mengerahkan maksimal sekitar 10% dari kekuatan tubuh asli Asura Excalibur, kekuatan artefak super, 10 dari 100, itu cukup kuat, dan yang terpenting adalah kamu bisa terus menggunakannya. Xiao Mei sangat gembira setelah mendengar penjelasan Tang San, lalu apa yang harus aku lakukan sekarang? Tang San berkata, biarkan inten pedang dari Asura Excalibur benar-benar terintegrasi ke dalam pedang iblis bayangan, biarkan pedang iblis bayangan membawa semua maksud pedangmu, cuci kotoran di pedang iblis bayangan melalui maksud pedang Asura Excalibur, dan sepenuhnya mengubahnya menjadi pedang bayangan Ashura. Aku mengerti, Xiao Mei juga sangat pintar. Sejak dia menjadi raja, dia telah memelihara pedang Asura. Pedang Asura adalah inti dari kesadaran ilahinya. Peningkatan pedang Asura setara dengan keseluruhan kekuatannya, itu akan sangat meningkat, apakah itu basis kultivasi atau kesadaran, terutama kekuatan serangan. Untuk dapat menggunakan Asura Excalibur sebagai senjatanya dengan tidak hati-hati, bahkan jika itu hanya 1/10 dari kekuatan artefak super, itu adalah situasi yang sangat menakutkan. Tang San berkata, namun, kamu masih harus berhati-hati saat menggunakannya. Pedang ilahi Asura itu sendiri terlalu mendominasi, bahkan di alam dewa, itu adalah senjata ilahi pertama sebagai pembunuh. Itu tegak dan digunakan untuk menghakimi. Pedang ilahi Asura hanya membunuh orang berdosa. Jika lawannya bukan orang yang keji, jangan gunakan untuk membunuh, agar tidak mencemari hati pedang. Yah, aku mengerti. Xiao Mei mengangguk dan duduk di tempat dengan lutut disilangkan. Cahaya pedang merah di depannya tiba-tiba menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Setelah memahami fungsi pedang iblis bayangan, dia tidak lagi harus dengan sengaja mengontrol inten pedang Asura Excalibur untuk tidak menyentuh pedang iblis bayangan. Di bawah bimbingan kesadaran ilahi, niat pedang keluar dan menyusup ke dalam Shadow Demon Sword. Tang San memegang menara waktu dan ruang di tangannya, melepaskan lingkaran cahaya yang lembut dan ilusi, menyebabkan waktu dan ruang di sekitarnya menjadi sangat lambat, bisa sangat lambat menyebar keluar. Melihat Xiao Mei memandu pedang iblis bayangan dan intensi pedang Asura Excalibur, Tang San juga bergerak di dalam hatinya. Pada saat ini Xiao Mei sudah dalam keadaan meditasi, dan tidak akan memperhatikannya. Tang San merilis tombak naga cerah yang baru saja diperolehnya di pelelangan. Memegang menara waktu dan ruang di tangan kirinya dan tombak naga cerah di tangan kanannya, indera ilahinya dengan tenang memandu jejak kekuatan proyeksi Trisula Dewa Laut, mencoba mengintegrasikannya ke dalam tombak naga cerah. Apa yang harus dilakukan Tang San sangat sederhana. Xiao Mei dapat menggunakan pedang iblis bayangan untuk membawa kesadaran ilahi pedang ilahi Ashura, jadi bisakah tombak naga cahaya juga membawa kekuatan proyeksi Trisula Dewa Laut? Jika demikian, maka, tubuh Trisula Dewa Laut juga dapat ditarik dengan kecepatan lebih cepat, yang tidak diragukan lagi merupakan hal yang hebat bagi Tang San. Jika artefak kelahiranmu sendiri dapat tiba lebih awal, itu akan memiliki efek yang besar. Namun, ekspresi wajah Tang San segera menjadi sedikit tidak berdaya. Tidak, meskipun tombak naga cerah sudah menjadi artefak, itu juga merupakan artefak yang bagus dengan atribut cahaya. Namun, dibandingkan dengan Trisula Dewa Laut, itu masih jauh di belakang, hanya menderita sedikit kekuatan proyeksi dan mulai bergetar hebat. Jika injeksi berlanjut, ada risiko disintegrasi. Atau bagaimana dengan keberuntungan Xiao Mei? Tidak mudah untuk menemukan pembawa yang dapat membawa artefak super. Justru karena material spesialnya, Shadow Demon Sword dapat membangkitkan minat Asura Excalibur, yang setara dengan menemukan Asura Excalibur sendiri. Tidak ada gerakan seperti itu di Trisula Dewa Laut. Tang San tidak bisa berbuat apa-apa, dia hanya bisa berhenti. Namun, dia juga menggunakan kekuatan kuat dari Trisula Dewa Laut untuk sepenuhnya membuat tombak naga cerah menyerah kepadanya. Tanduk tunggal Raja Naga Cerah, di bawah penindasan Trisula Dewa Laut, pasti tidak berani melawan. Tentu saja, Tang San juga tidak peduli dengan tombak naga cerah ini. Dia melunakkan tombak naga cahaya dengan jejak kehidupan klan pohon emas biru dan sedikit kekuatan proyeksi Trisula Dewa Laut. Di bawah temper, kekuatan senjata ilahi ini menjadi lebih kuat secara signifikan. Selain kekuatan cahaya asli, ada lebih banyak atribut kehidupan. Temperatur dengan energi kehidupan murni semacam ini memiliki efek dorongan pada semua jenis artefak lain, kecuali artefak ilahi dengan kehendak kehancuran. Belum lagi tingkat energi kehidupan yang digunakan oleh Tang San masih sangat tinggi,
ditambah posisi dewanya ada di dalamnya, dan akibat langsung yang ditempa olehnya adalah kekuatannya sendiri telah sangat meningkat, dan dua atribut cahaya dan kehidupan digabungkan. Setelah tempa olehnya, tidak mungkin bagi Suanyu untuk mengambil tombak naga cerah ini kembali. Sudah ada merek Divine Sense Tang San di dalamnya, hanya dia yang bisa menggunakannya, belum lagi itu ditekan oleh proyeksi Trisula Dewa Laut. Pada saat kritis, Tang San bahkan bisa mengorbankan tombak naga cerah ini untuk mengkatalisasi kekuatan Trisula Dewa Laut dalam waktu singkat. Setelah berulang kali menempa tombak naga cerah ini, Tang San membawanya ke lautan kesadarannya sendiri untuk memeliharanya. Kemudian mengeluarkan artefak kedua, itu juga difoto sendiri, dan itu disebut perisai Xuanwu dari perisai penyu hitam di pelelangan. Dibandingkan dengan tombak naga cerah, perisai Xuanwu tidak berada pada level yang sama. Ini adalah kekuatan esensi air dari seluruh pesawat yang dikombinasikan dengan kekuatan esensi bumi, dan butuh bertahun-tahun untuk memeliharanya. Benda ini, secara teori, hanya dapat digunakan di alam dewa yang sebenarnya. Jika bukan karena keberadaan Heart of Nature, itu akan menjadi keberadaan paling berharga di lelang super ini. Dalam hal nilai murni, bahkan kalung itu tidak dapat dibandingkan dengan Heart of Nature, dan tidak sebanding dengan Xuanwu Shield. Perisai basal yang tebal terlihat kecil, tetapi beratnya seperti gunung. Tang San melepaskannya dan mendarat di tanah. Tiba-tiba, elemen air dari samudra biru yang tak berujung memiliki arti melonjak ke arahnya. Perisai Xuanwu itu sendiri sangat tebal, dan lebih seperti tidur nyenyak. Tetapi bahkan dalam keadaan tidur nyenyak, kekuatan pertahanannya sendiri masih tidak bisa dihancurkan. Tang San memandang perisai Xuanwu di depannya, matanya secara bertahap memancarkan kecemerlangan biru. Menara waktu dan ruang di telapak tangan kirinya bersinar terang, berubah menjadi tirai cahaya terdistorsi yang menyelimuti dirinya dan perisai basal. Perisai basal pengorbanan berbeda dari tombak naga cerah sebelum pemurnian, dan keduanya sama sekali bukan tingkat artefak yang sama. Meskipun perisai Xuanwu itu sendiri tidak dapat disebut artefak super, itu adalah artefak teratas bahkan di alam para dewa. Jika Tang San dapat memulihkan tingkat Raja Dewa, maka ada peluang untuk sepenuhnya mengembalikannya ke kekuatan senjata ilahi tingkat atas. Artefak dari level itu ditempatkan di pesawat ini, dan hampir tidak mungkin untuk menghancurkan pertahanannya. Senyum tipis muncul di wajah Tang San. Dalam keadaan normal, perisai Xuanwu harus tetap diam di pesawat ini dan berevolusi menjadi alam dewa sebelum benar-benar terinspirasi. Tapi sekarang setelah aku bertemu dengannya, itu berbeda. Tang San meraih tangan kanannya, dan tubuhnya secara bertahap memancarkan lapisan kecemerlangan biru emas. Dia tidak menggunakan kekuatan darahnya sendiri, dia hanya menggunakan akal ilahi murni untuk membimbingnya. Perisai Xuanwu itu sendiri terutama didasarkan pada atribut air, dan Dewa Laut adalah dewa tertinggi dari atribut air, dari atribut itu sendiri kompatibel. Perisai Xuanwu perlahan melayang di depan Tang San, dan agak sulit untuk memindahkan perisai ini murni dengan akal ilahi, bahkan dengan kultivasi Tang San. 5 jari tangan kanan menyebar, perlahan-lahan pas ke tengah perisai Xuanwu, dan lingkaran cahaya biru emas mengalir keluar dari 5 jari Tang San. Di dahi Tang San, pola cahaya Trisula Dewa Laut muncul lagi. Begitu pola cahaya muncul, sejumlah besar kekuatan iman menyerbu dari lautan biru yang tak berujung, melengkapi konsumsi kesadaran ilahi Tang San. Perisai Xuanwu masih tidak merespon pada awalnya, tetapi saat kekuatan suci Tang San meningkat, perisai Xuanwu mulai mengeluarkan suara sedikit berdengung. Seolah membenarkan sesuatu. Tang San tidak terburu-buru sama sekali, hanya terus menuangkan kekuatan kesadaran ilahinya sendiri. Di permukaan hitam perisai basal, beberapa riak biru muda secara bertahap muncul. Bukan tugas yang mudah untuk mendapatkan senjata ilahi yang berasal dari asal pesawat untuk dikenali. Tang San setara dengan menggunakan posisinya sebagai dewa untuk menipu perisai Xuanwu, membuatnya merasa bahwa tempat ini telah berevolusi menjadi dunia dewa, sehingga dia bisa dikorbankan dan disempurnakan oleh Tang San. Secara bertahap, pola cahaya biru di permukaan perisai basal mulai meningkat. Halo aneh berkedip terus-menerus. Senyum di sudut mulut Tang San juga mulai tumbuh lebih kuat. Perisai basal ini tidak pernah benar-benar digunakan, jadi sangat murni. Di bawah stimulasi kekuatan posisi dewanya, dia secara bertahap merasakan perasaan yang melembabkan. Hal ini tidak dapat dipelihara oleh energi kehidupan,
Hanya jika dipelihara oleh para dewa, ia dapat mengerahkan kekuatan sejatinya. Butuh lebih dari 1 jam untuk permukaan perisai basalt menjadi hampir sepenuhnya membiru. Ini dapat dianggap sebagai persetujuan awal dari Tang San, bahwa Tang San dapat menggunakan kekuatan dewa untuk meredamnya. Sebagai ganti Tang San, yang dulu berada di level Raja Dewa, dia tidak perlu membuang terlalu banyak energi jika dia ingin mengorbankan dan memperbaiki artefak seperti itu. Tapi dia belum menjadi dewa sejati, dan dia belum memulihkan kekuatannya. Jadi akan lebih merepotkan. Cahaya biru berkedip, dan perisai Xuanwu perlahan menghilang ke dada Tang San. Penyempurnaan awal berhasil, memungkinkan Tang San untuk bisa menggunakan kekuatan pertahanan dasar dari perisai Xuanwu, tetapi untuk benar-benar merangsang kekuatannya, itu masih belum cukup. Itu hanya akan mungkin setelah dia menjadi seorang kaisar. Setelah menyelesaikan penyempurnaan 2 artefak ini, Tang San berhenti dan fokus pada Xiao Mei. Fusi pedang ilahi Asura dan pedang iblis bayangan berjalan sangat lancar. Aku harus mengatakan, murni dari keberuntungan, jangan melihat panen besar Tang San di lelang ini, tetapi itu benar-benar dapat mempengaruhi peningkatan efektivitas pertempuran. Banyak hal benar-benar tidak sebagus Xiao Mei memperoleh pedang iblis bayangan. Pada saat ini, Shadow Demon Sword secara bertahap berubah menjadi merah tua, dan sejumlah besar Asura Divine Sword Intent telah secara bertahap dimasukkan ke dalamnya. Volumenya telah menyusut, tetapi menjadi semakin padat. Niat pedang itu adalah perasaan yang mengejutkan dari waktu ke waktu. Jika tubuh Asura Excalibur dapat ditarik ke pesawat ini lebih cepat, maka itu akan menjadi hal yang hebat. Terlepas dari tombak naga cerah dan perisai Xuanwu, lot lainnya tidak perlu ditangani sekarang. Jantung alam sangat penting, tetapi Tang San tidak akan menyentuhnya dengan mudah sampai dia menjadi seorang kaisar. Hal ini bekerja terlalu banyak, bahkan terkait apakah dia bisa kembali ke ranah Raja para Dewa. Tang San merasakannya dengan akal ilahinya, dan segera menemukan Wu Bingji yang sedang dalam retret dan berlatih. Dia diam-diam berteleportasi ke Wu Bingji dan meninggalkan tahta beku untuknya. Aku percaya ketika kakak senior bangun dari meditasi, pasti ada kejutan besar. Butuh 3 hari bagi Xiao Mei untuk sepenuhnya menggabungkan pedang ilahi Asura dengan pedang iblis bayangan. Biarkan dia akhirnya memiliki pedang yang sangat panjang untuk digunakan. Ini berisi pedang bayangan iblis yang diproyeksikan oleh Asura Excalibur, yang telah jauh melampaui keberadaan artefak biasa. Tepinya, bahkan Tang San tidak ingin menyentuhnya secara langsung. Tentu saja, pedang ilahi Asura juga tidak akan menyakiti Tang San. Suara ombak begitu damai dan menyenangkan, Tang San duduk di pantai, diam-diam memandangi lautan biru yang tak berujung. Jarang bisa tenang beberapa hari ini, membuatnya merasa kosong. Baginya, setelah datang ke pesawat ini, waktu seperti itu sangat langka. Apa yang akan kita hadapi selanjutnya adalah ujian penting. Dia harus memenangkan kontes tahta kaisar dan menemukan identitas untuk menikahi Xiao Mei. Itu juga bisa menjadi kaisar yang sah. Selama dia bisa menjadi seorang kaisar, maka kaisar monster dan roh ini tidak akan mau menindasnya lagi. Apa yang kamu pikirkan? Sebuah suara yang menyenangkan terdengar di telinganya, dan pada saat berikutnya, lehernya dikelilingi oleh sepasang tangan yang lembut. Tang San mengambil keuntungan dari situasi ini dan menariknya ke dalam pelukannya. Melihat laut seperti ini setiap hari, dengan kamu di sisiku, perasaan ini sudah sangat indah bagiku. Xiao Mei menghela nafas pelan dan berkata, "Ya. Namun, jangan terlalu menekan dirimu sendiri. Jika kamu benar-benar gagal kali ini, ayo pergi. Ayo bersembunyi di luar negeri agar mereka tidak menemukannya. Selama kamu damai, tidak apa-apa bagiku untuk melepaskan semua ini sekarang." Tang San tersenyum dan berkata, "Itu tidak mungkin, aku ingin bersamamu selamanya. Aku sangat serakah, yang aku inginkan bukanlah hidupmu, tetapi kehidupan setelah kehidupan. Oleh karena itu, kita harus kembali ke tingkat Raja Dewa, kembali ke dunia kita sendiri. Aku memiliki rencana yang sangat besar untuk diselesaikan di masa depan. Jika berhasil, kita akan berada di sini selama alam semesta ada." Xiao Mei meringkuk ke dalam pelukannya, "Hal besar adalah urusan priamu, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan." Tang San tersenyum dan berkata, "Saudari Mei, aku sedikit tidak nyaman dengan kelembutanmu, apa yang harus aku lakukan? Kalau begitu aku akan menghajarmu. Kami akan kembali, sudah keluar selama 3 hari.
Popularitas pelelangan seharusnya sudah berlalu. Selanjutnya adalah kompetisi seni bela diri. Sebagai pengantar kompetisi seni bela diri, kamu tidak akan bisa lagi melakukannya. Tang San berkata tanpa daya. Jika memungkinkan, dia akan memikirkannya dan tetap linglung dengan Xiao Mei, melihat ke laut dan bermesraan. Apakah ada yang lebih baik dari ini? Oke, ayo kembali. Kali ini aku ingin membunuh kuartet. Jika aku memenangkan kejuaraan terakhir, aku akan mengatakan bahwa tidak ada yang layak untukku, dan aku tidak akan merekrut kerabat. Xiao Mei berkata dengan percaya diri, Asura Divine Sword fusi dengan Shadow Demon Sword sangat meningkatkan kepercayaan dirinya saat ini. Tang San tersenyum dan berkata, tetap hati-hati, kamu hanya bermain di semifinal, dan mereka yang bisa memasuki semifinal adalah semua pembangkit tenaga listrik teratas. Untuk menduduki tahta kaisar, semua kelompok etnis pasti akan keluarkan semua yang ada di bagian bawah kotak. Xiao Mei mengangguk dan berkata, aku paling khawatir tentangmu. Kamu tidak dapat menggunakan semua kekuatanmu, dan kamu harus menutupi dirimu sendiri, yang paling merepotkan. Tang San tersenyum misterius, dan berkata, aku cukup yakin sekarang. Kapan aku bilang aku tidak melakukannya? Xiao Mei mengerutkan kening dan berkata, namun, tidak peduli bagaimana aku memikirkannya, aku pikir ini adalah tugas yang mustahil bagimu. Bisakah kamu memberitahuku? Aku tidak akan mengungkapkannya. Tang San tersenyum dan menggelengkan kepalanya, berkata, tidak, rahasiakan. Jika tidak, akan merepotkan jika kamu mengungkapkan petunjuk apapun. Kamu harus tahu siapa aku, dan ketika kita benar-benar menghadapinya, kita pasti akan mengungkapkan kekurangannya. Xiao Mei memandangnya dengan curiga, dan berkata, kamu tidak bermaksud memusuhiku, sehingga mereka tidak dapat melihatnya, kan? Tang San buru-buru menggelengkan kepalanya, tidak, tidak. Bagaimana mungkin aku sengaja memusuhimu? Aku benar-benar tidak bermaksud. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di video selanjutnya. Bagi yang belum subscribe, dibantu subscribe dan like-nya terlebih dahulu. Terima kasih.